Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan mengenai obat ranitidin. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Sufiati M, NIM F2020-020004, kelas C4. Baik, farmakologi ranitidin sebagai antagonis reseptor histamin yang mensupresi sekresi asam lambung. Adapun farmakodinamiknya, ranitidin merupakan antagonis kompetitif reversibel reseptor histamin pada sel parietal mukosa lambung yang berfungsi untuk mensekresi asam lambung. Ranitidin mensupresi sekresi asam lambung dengan dua mekanisme. Yang pertama, histamin yang diproduksi oleh sel HCl, kemudian yang kedua substansi lain yang menyebabkan sekresi asam lambung berkurang efektivitasnya pada sel parietal jika reseptor H2 diinhibisi. Selanjutnya, pemberian ranitidin. Pemberian ranitidin itu sendiri dapat diberikan secara oral, yang kedua intramuskuler, kemudian yang ketiga intravena. Dan mengenai absorpsinya, ranitidin dapat diadministrasi lewat injeksi oral dengan dosis 150 mg. Kemudian penyerapan ranitidin lewat rute injeksi intramuskuler dosis 50 mg sangat cepat dengan plasma konsentrasi 576 mg dalam 15 menit atau kurang. Bioavailabilitasnya mencapai 90-100%. Penyerapan ranitidin lewat rute injeksi intravena mencapai min plasma konsentrasi 440-545 dalam 2-3 jam. Kemudian mengenai distribusinya. Distribusi ranitidin itu sendiri secara luas termasuk ASI, menyeberangi sawar darah, otak, dan plasma. Konsentrasi ranitidin di cairan cerebrospinal sampai 1/30 konsentrasi di plasma pada waktu yang sama. Kemudian metabolisme. Metabolisme ranitidin terjadi di hepatik dengan total pembersihan sebanyak 300%. Kemudian mengenai ekskresinya, ekskresi ranitidin di dalam via renal dengan rata-rata 530 ml per menit hingga 760 ml per menit dengan menandakan ekskresi tubular aktif. Kemudian waktu paru eliminasi berkisar 2 hingga 3 jam. Kemudian perubahan farmakologi pada populasi khusus. Jika terdapat perubahan farmakologi pada populasi anak dan geriatri. Kemudian terdapat perubahan bioavailabilitas obat per oral yang tidak signifikan 40% dibandingkan 50% pada dewasa. Tidak diperlukan perubahan dosis, hanya penyetaraan berdasarkan berat badan saja. Kemudian resistensinya. Pemberian dosis berulang antagonis reseptor H2 menyebabkan berkurangnya efek potensi antisekretori dari ranitidin yang disebut dengan keadaan toleransi. Kemudian rata-rata pH intragastrik selama 24 jam sebelum pemberian ranitidin pada hari pertama setelah pemberian ranitidin adalah 4,22 dan pada hari kelima setelah pemberian.
Kemudian mekanisme dari ranitidin itu sendiri, mekanisme yang menyebabkan masih belum diketahui. Kemudian namun ada beberapa hipotesis yang ada sebagai berikut. Peningkatan regulasi sel parietal terhadap reseptor lain yang juga merupakan mediator sekresi asam lambung seperti gastrin atau asetilkolin. Kemudian yang kedua, peningkatan regulasi reseptor H2 oleh sel parietal. Yang ketiga, peningkatan sintesis histamin oleh sel. Kemudian yang keempat, sensitasi reseptor H2 terhadap ranitidin. Kemudian selanjutnya peningkatan sensitivitas terhadap histamin. Dengan meningkatnya regulasi sintesis histamin pada reseptor H2, maka kemungkinan akan terjadi dengan regulasi sintesis histamin pada reseptor H2, maka terjadi toleransi atau resistensi terhadap ranitidin meskipun konsentrasi ranitidin dalam plasma tetap sama. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.